Nah, pastikan ya sahabat-sahabat untuk mengajukan di aplikasi ini ya menggunakan data-data sebenarnya ya harus milik sendiri ya. Jangan menggunakan data-data orang lain. Karena dengan demikian ya saya berkeyakinan 100% ya pengajuan kalian di ACC oleh aplikasi ini. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya agar kalian bisa memahami cara mengajukan di aplikasi ini. Karena di tengah-tengah video ya saya akan memberikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini hingga nantinya pengajuan kalian di ACC oleh aplikasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan yang baik kali ini ya saya akan memberikan video terbaru ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada, seperti biasa yaitu pembahasan seputar pinjaman uang online mudah cair pastinya terbaru di tahun 2022. Nah, untuk kali ini ya saya akan memberikan cara dan triknya mengajukan di aplikasi ini mulai dari awal hingga nantinya pengajuan kalian di ACC oleh aplikasi ini. Nah, maka dari itu bagi sahabat-sahabat yang penasaran cara mengajukan di aplikasi ini ya, terus simak video ini sampai tuntas, jangan di skip-skip ya, agar kalian bisa memahami untuk mengajukan di aplikasi ini. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut ya terkait dengan aplikasi ini, izinkan terlebih dahulu ya saya menyapa seluruh kru setia channel ini dan juga kepada seluruh penonton yang masih baru bergabung di channel ini ya. Saya harapkan dan saya doakan ya semoga kalian semua masih diberi kesehatan, murah rezeki ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Nah, kali ini saya akan membahas seputar pinjaman uang online yang masih legal ya. Namun walaupun status legalitasnya aplikasi ini ilegal, sampai detik ini ya aplikasi ini masih melakukan pencairan baik nasabah baru ya dan juga nasabah lama. Nah, untuk mengajukan di aplikasi ini ya tentunya ada beberapa persyaratan ya yang perlu sahabat-sahabat siapkan. Ya, yang pertama yaitu seperti biasa sahabat-sahabat harus menyediakan KTP elektronik ya. Selanjutnya sahabat-sahabat sudah berwarga negara Indonesia. Kemudian sahabat-sahabat sudah berumur 19 tahun ke atas ya dan mempunyai nomor handphone yang aktif. Selanjutnya sahabat-sahabat bisa menyiapkan nomor rekening bank ya. Nah, di sini juga saya menyampaikan ya bahwasanya ada beberapa pertanyaan dari viewer saya, kenapa bang saya kok sering outol di saat saya mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwasanya di saat sahabat-sahabat masih belum pernah meminjam di aplikasi manapun ya, atau yang masih sahabat-sahabat mempunyai data fresh, saran saya sahabat-sahabat jangan langsung mengajukan di pinjol ilegal. Nah, langkah awal yang harus sahabat-sahabat lakukan harus meminjam di aplikasi yang sudah resmi ya, terlebih dahulu seperti Kredivo ya, Akulaku atau Shopee. Nah, setelah itu sahabat-sahabat meminjam di aplikasi yang sudah OJK seperti EasyCash, Kredit Pintar ya, dan Rupiah Cepat. Nah, setelah nyampai batas pembayaran, sahabat-sahabat di aplikasi yang sudah OJK, sahabat-sahabat langsung membayarnya ya. Jangan sampai telat bayar ataupun gagal bayar ya. Nah, dari itu sahabat-sahabat pasti tidak akan di ACC untuk pengajuannya sahabat-sahabat. Nah, pastikan sahabat-sahabat di pinjol yang sudah OJK atau yang sudah resmi ya. Sahabat-sahabat harus membuat profil yang bagus, data-data yang bagus ya, sehingga nantinya di saat sahabat-sahabat membutuhkan di pinjol manapun nantinya pasti pengajuan sahabat-sahabat akan di ACC. Nah, selanjutnya ya di saat sahabat-sahabat pengajuan sering outol ya, juga ada beberapa faktor yang
apa yang menyebabkan pengajuan sahabat-sahabat tidak ACC ya. Yang pertama, kadang wilayah sahabat-sahabat itu sudah di blacklist oleh pihak aplikasi ya, dengan maksud dan tujuan karena di daerah tersebut ya sudah banyak yang menggunakan pinjol yang sudah legal ataupun yang sudah ilegal. Namun di daerah tersebut ya banyak sekali yang sudah gagal bayar. Nah, sehingga di daerah tersebut ya sudah di blacklist oleh aplikasi manapun, sehingga itu mungkin penyebab pengajuan sahabat-sahabat tidak di ACC oleh aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, berikutnya pastikan sahabat-sahabat di saat mengajukan di pinjol ya, sahabat-sahabat harus menggunakan data pribadi ya, data seluler maksudnya, jangan menggunakan hotspot atau wifi ya, karena itu sangat berpengaruh, pengajuan sahabat-sahabat tidak akan di ACC oleh aplikasi ini. Nah, berikutnya sahabat-sahabat pastikan nomor NIK KTP ya harus betul-betul aktif terdaftar di Spenduk ya atau di Dukcapil, karena ketika sahabat-sahabat memasukkan NIK yang sudah mati, maka pengajuan sahabat-sahabat juga akan ditolak di aplikasi manapun. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat di saat mengajukan ya harus betul-betul memberikan data-data yang valid ya, harus punya sendiri, jangan menggunakan data-data orang lain. Nah, seperti rekening bank ya, sahabat-sahabat harus milik sendiri, jangan menggunakan orang lain. Nah, mungkin itu ya faktor penyebab pengajuan sahabat-sahabat sering auto di saat sahabat-sahabat mengajukan di pinjol manapun. Nah, berikutnya pastinya di pinjol ilegal itu ya risikonya sangat besar di saat sahabat-sahabat gagal bayar. Nah, maka dari itu ya pastikan sahabat-sahabat di saat mengajukan di pinjol ilegal ya, sahabat-sahabat harus betul-betul mengamankan data-data sahabat-sahabat. Karena saya seringkali sudah mengatakan di saat saya membuat video terbaru pembahasan seputar pinjol ilegal, saya sudah seringkali wanti-wanti harus amankan data-data sahabat-sahabat ya. Karena di pinjol ilegal itu akan mengakses seluruh kontak yang ada di handphone kita dan juga akan mengakses seluruh media yang ada di handphone kita. Maka dari itu ya kita hindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kalian ya. Walaupun nanti kalian gagal bayar di pinjol yang ilegal, di saat sahabat-sahabat sudah mengamankan data-data sahabat-sahabat ya, maka pihak aplikasi ini tidak akan menyebarluaskan data-data sahabat-sahabat. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya. Nah, berikutnya ya, di saat sahabat-sahabat ingin aman ya, di saat sahabat mengajukan di aplikasi pinjaman uang online ilegal. Nah, misalnya sahabat-sahabat mempunyai HP lebih dari satu ya, mungkin itu solusi ya untuk sahabat-sahabat untuk mengajukan di pinjol yang ilegal. Nah, misalnya HP yang satunya ya sahabat-sahabat khusus untuk pinjol, lalu yang HP berikutnya ya sahabat-sahabat untuk data pribadi. Nah, misalnya sahabat-sahabat hanya mempunyai handphone satu tetapi di situ tersedia ruang kedua ya, maka itu sahabat-sahabat bisa dimanfaatkan untuk ruang kedua ya khusus pinjol. Nah, ruang yang berikutnya ya sahabat-sahabat untuk data pribadi atau seluler pribadi. Jadi sahabat-sahabat jangan dicampur aduk ya antara HP khusus pinjol dan HP untuk pribadi. Jangan dicampur aduk karena risikonya itu sangat besar sekali. Nah, mungkin itu ya beberapa trik atau cara yang mengajukan di pinjol yang ilegal ya, untuk mengamankan data-data sahabat-sahabat. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya ya. Nah, aplikasi saat ini yang saya bahas yaitu Dompet Excellent ya, ini aplikasinya. Nah, sebelumnya sahabat-sahabat mempunyai aplikasi ini ya, sahabat-sahabat bisa mendownload di Google Play Store. Nama aplikasinya yaitu Dompet Excellent.
Nah, setelah itu ya sahabat-sahabat seperti biasa akan diarahkan untuk mendaftar ya dengan menggunakan nomor handphone, sehingga nanti sahabat-sahabat akan dikirimi kode notifikasi oleh aplikasi ini. Nah, perlu saya sampaikan ya bahwasanya aplikasi ini menawarkan limit maksimalnya ya mencapai 10 juta bro. Wow, sangat besar sekali ya limit yang diberikan oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat berminat meminjam di aplikasi ini ya, sahabat-sahabat langsung tekan ajukan sekarang. Nah, dari sini ya tentunya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi beberapa informasi ya, seperti informasi pribadi ya. Nah, untuk informasi pribadi sahabat-sahabat mengisi tanggal lahir ya, kemudian bulan dan juga tahun lahir. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat mengisi jenis kelamin ya, pria atau wanita ya, sahabat-sahabat sesuaikan saja. Nah, berikutnya status perkawinan sahabat-sahabat ya, sudah menikah apa belum ya. Nah, berikutnya yaitu alamat wilayah sahabat-sahabat ya, mulai dari provinsi, kemudian kabupaten ya atau kota, dan mengisi kecamatan dan juga kelurahan atau desa. Nah, berikutnya sahabat-sahabat mengisi jenis pekerjaan sahabat-sahabat ya, sebagai apa. Sahabat-sahabat tinggal mencari di sini banyak sekali ya. Sahabat-sahabat tinggal menyesuaikan ya dengan kondisi yang ada. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat akan diarahkan mengisi kontak darurat ya. Ini ada 2 permintaan kontak darurat ya. Pastikan hubungan yang pertama itu misalnya saudara ya, terus yang kedua misalnya orang tua atau istri ya. Sahabat-sahabat tinggal menyelesaikan saja. Dan juga sahabat-sahabat memberikan nomor ini yang masih aktif ya, dan milik sendiri ya atau milik saudaranya. Sahabat-sahabat jangan menggunakan data-data orang lain ya, atau menggunakan nomor handphone orang lainnya, itu tidak boleh ya. Khawatir nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya, maka nanti sahabat-sahabat akan dikena juga ya. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah, berikutnya ya sahabat-sahabat akan diarahkan untuk memfoto KTP bagian depan ya. Nah, selanjutnya secara otomatis nama sesuai dengan KTP tercantum tersendirinya ya, dan juga nomor KTP ya atau NIK KTP. Nah, berikutnya yang terakhir sahabat-sahabat memfoto menggunakan KTP ya. Nah, pastikan untuk foto ini ya sahabat-sahabat harus betul-betul bagus, jernih ya, karena foto ini ya sangat berpengaruh pengajuan sahabat-sahabat di ACC oleh aplikasi ini. Nah, setelah sahabat-sahabat mengisi ini dengan benar, langsung tekan lanjut di bawah ini. Nah, berikutnya ya yang terakhir, sahabat-sahabat harus mengisi informasi bank ya. Pastikan nama bank, juga nama nomor rekening ya, dan juga nama banknya sahabat-sahabat harus betul-betul valid, jangan sampai salah. Dan sahabat-sahabat memberikan data-data beberapa informasi ini ya, terutama nomor rekening bank ini ya, harus sahabat-sahabat masukkan data pribadi, jangan menggunakan data orang lain. Nah, dari beberapa informasi ini ya sahabat-sahabat pastikan untuk memberikan data-data dengan sebenarnya ya, karena dengan demikian pasti pihak aplikasi ini ya akan memverifikasi pengajuan sahabat-sahabat. Nah, setelah nanti pengajuan sahabat-sahabat di ACC oleh aplikasi ini ya, maka pihak aplikasi ini akan mentransfer ke nomor rekening ya, ke nomor rekening yang sudah sahabat-sahabat daftarkan ke aplikasi ini. Oke sahabat-sahabat semuanya dimanapun Anda berada ya, demikian sedikit ya cara mengajukan di aplikasi ini. Sudah saya contohkan ya cara mengajukan di aplikasi Dompet Excellent ini ya. Mudah-mudahan video kali ini menambah wawasan ya untuk kalian semua dimanapun Anda berada ya. Dan semoga pengajuan sahabat-sahabat di aplikasi ini ya dan di aplikasi lainnya segera di ACC ya, dan segera dicairkan, sehingga kebutuhan finansial sahabat-sahabat ya segera teratasi. Perlu saya sampaikan kembali ya,
bahwasanya sahabat-sahabat meminjam di aplikasi manapun ya, sahabat-sahabat harus memberikan data-data yang sebenarnya berlandaskan dengan KTP dan juga berlandaskan dengan wilayah tempat tinggal sahabat-sahabat. Dengan demikian ya pasti pengajuan kalian akan sukses 100%. Oke, demikian pembahasan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya, bro.